Kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan Cianjur ternyata belum diperiksa polisi. Satu lagi fakta yang patut dipertanyakan dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam atau tepatnya tahun 2016. Satu nama yang ikut terseret dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Peggy Setiawan yang berasal dari Cianjur, ternyata belum diperiksa pihak kepolisian. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan membuat pernyataan mengejutkan jelang sidang pra-peradilan pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Tony RM terus berupaya membuktikan jika Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dia pun dengan tegas mempertanyakan terkait sosok Peggy Setiawan Cianjur. Sebab menurutnya, Peggy Setiawan Cianjur diduga belum diperiksa kepolisian. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Karena Pak Beni dan Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah diselidiki dan sudah dilakukan penyelidikan, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari program 2 Sisi Tiven, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Peggy Setiawan yang di Cianjur sudah pernah diperiksa belum? Tambahnya, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Setiawan Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Berarti dari situ, ada yang muncul Peggy Setiawan Cianjur, dan ada di YouTube Kang Deddy Mulyadi, itu dia ketua Munraker, tuturnya. Dalam dakwaan, motif dalam pembunuhan ini mereka 11 orang lagi minum depan SMPN 11 Cirebon, sambungnya. Lalu Andi DPO mengatakan ada masalah dengan geng XTC, kemudian dia minta bantuan Munraker untuk mencari XTC, jelasnya. Ijazah SMK Peggy Cianjur diduga palsu dan keluaran tahun 2005, milik ibunya. Ijazah SMK milik Peggy Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Peggy Setiawan seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Peggy Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Peggy Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Peggy Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bubacot menduga ijazah Peggy Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu? Tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Peggy Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Peggy Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka. Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Umur Peggy Setiawan Cianjur dengan Cecep jadi sorotan, punya anak di umur 18 tahun.
Ternyata Cecep Dahlan Setiawan sudah memiliki anak Pegi Setiawan Cianjur dari usia 18 tahun. Usia Cecep Dahlan Setiawan dan Pegi Setiawan Cianjur tak terpaut jauh. Hubungan Cecep dan Pegi memang menjadi pergunjingan di tengah kemelut kasus Vina Cirebon. Cecep disangka sebagai sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Katanya Bupati Cirebon menitipkan anaknya, Pegi Setiawan pada Cecep agar lolos dari kasus Vina. Kini muncul kecurigaan yang menguatkan sangkaan tersebut. Tahun lahir Cecep dianggap tak relevan dengan usia Pegi saat ini. Dilihat dari kartu keluarganya, diduga Cecep lahir pada tahun 1979. Artinya usia Cecep di tahun ini adalah 45. Sedangkan Pegi Setiawan lahir tanggal 19 September tahun 1997, usianya kini 27 tahun. Berarti Cecep sudah memiliki anak Pegi Setiawan di usia 18 tahun. Asli putra, anak, ibuna Ibu Elis, kata Cecep pada Dedi Mulyadi. Dia menerangkan bahwa rumah tangganya dengan ibu kandung Pegi Setiawan telah kandas. Abdi tos pisah, saya sudah pisah, aku Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku lahir di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lahir di Diu, asli orang Diu, lahir di sini, asli orang sini, katanya. Dia mengaku lupa menikah dengan Elis di tahun berapa. Bahkan Cecep juga tak memiliki surat nikah dengan Elis. Teing, gak tahu, aya, gak ada surat nikah, katanya. Dia menerangkan Elis merupakan warga Cipanas. Dari pernikahan dengan Elis, Cecep mengaku memiliki 2 orang anak. Pertama adalah Pegi Setiawan dan kedua Muhammad Fauzi. Bu Elis, orang Cipanas, punya anak 2. Pegi Setiawan, Muhammad Fauzi, katanya. Walau dituduh sebagai sopir Bupati Cirebon yang dititipkan Pegi Setiawan, namun Cecep membantahnya. Dia bahkan berani menunjukkan semua data diri Pegi Setiawan. Mulai dari akta kelahiran sampai ijazah SD hingga SMK. Pegi Setiawan Cianjur diketahui lulus SMK pada tanggal 7 Mei tahun 2016. Pegi Setiawan bercucuran keringat ditanya hal sensitif. Perubahan ekspresi jadi sorotan. Pegi Setiawan bercucuran keringat saat dikaitkan dengan sosok wanita. Remaja yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat itu salah tingkah. Beberapa kali Pegi Setiawan nampak mengelap keringatnya dengan tisu. Haradang, panas, ucap Pegi saat Dedi Mulyadi menyapa. Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Pertemuan Pegi Setiawan dengan Dedi Mulyadi itu terjadi untuk menebus ijazah SMK. Ya, Pegi Setiawan pada saat itu tak mengambil ijazah karena masih ada problem finansial. Malu, karena belum bayar 3,8 juta rupiah, jelasnya. Ijazah 8 tahun tidak diambil, tambahnya. Pegi Setiawan saat SMK dinilai merupakan sosok yang tak bermasalah. Hanya saja, Pegi Setiawan pernah ketahuan bolos sekolah. Saya dulu bolos sekolah itu sakit. Kadang juga nongkrong di warung, paparnya. Terkait sosok wanita yang disuka, Pegi Setiawan salah tingkah. Keringatnya semakin deras mengucur. Kendati demikian, Pegi Setiawan mengakui jika dia memiliki kekasih. Namanya Bintang, kerja jaga toko, tegasnya. Pernah ikut geng motor. Sementara itu, Pegi Setiawan mengaku pernah menjadi bagian geng motor. Pegi Setiawan mengaku baru bergabung ke Moonraker tahun 2017 karena saat itu yang berstatus pelajar dilarang untuk ikut. Ia tertarik masuk karena menganggap banyak kegiatan positif di Moonraker. Motor gak punya, karena banyak yang gak punya motor masuk jadi ikut bonceng sama teman. Kalau di sini Moonraker banyak kegiatan positif, kalau puasa sering berbagi takjil. Gak pernah ada konflik, gak pernah keluar kota paling sekitaran Cianjur saja, katanya. Belakangan ia kaget karena namanya terseret dalam kasus Vina. Banyak yang menuduh ialah sebagai pelaku sebenarnya yang menyebabkan kedua korban tewas. Padahal selama ini Pegi Setiawan mengaku belum pernah ke Cirebon. Saya mah biar saja karena tidak merasa. Biarkan ada yang mengancam juga. Kalau benar Pegi pelaku pasti kabur dan takut. Pegi berharap jangan bully terus bilang pembunuh. Kasihan orang tua, semoga cepat selesai, cepat terungkap, jangan ada korban cocokologi lagi, ucapnya. Turkwak akan media social anak X Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih.
Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Sela Syahfira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Akun sosmed asli anak ex-Bupati Cirebon yang dituding DPO kasus Vina. Ini dia akun media sosial anak ex-Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, Reza Prima Hanjaya, yang dituduh DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun-tahun 2014 sampai tahun 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Sela Syahfira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Netizen bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3, namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Ia juga memperlihatkan foto kakaknya yang sedang mengenakan seragam TNI. Rama memastikan kalau kakaknya saat ini masih menjalani pendidikan di Magelang. Akun sosmed, awalnya beredar bahwa DPO kasus Vina Cirebon adalah pemilik akun Prima Rayisona. Prima disebut-sebut merupakan anak Bupati Cirebon yang menjabat tahun 2016. Kemudian akun itu dikaitkan dengan Reza yang juga memiliki nama Prima. Adik saya itu namanya Reza Prima Hanjaya. Dipanggilnya bukan Prima, tapi Reza atau Resya, kata Satria Robi Saputra. Reza pun memang tak pernah ikut klarifikasi seperti kakak dan adiknya. Hal itu dikarenakan Reza Prima sedang pendidikan Akmil. Bahkan akun medsos Reza juga bukan Prima Rayisona. Dari akun Instagram Rama, terungkap kalau akun medsos Reza Prima yang asli yaitu @rezaprima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya. Reza memiliki 1.256 follower. Pada bio Instagramnya, Reza menyertakan akun Instagram sang kekasih, yakni @ayasa_. Kedua akun itu dikunci sehingga tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Pada foto profil sang pacar, terlihat wanita berkerudung itu pamer berpose dengan seorang pria. Wajah pria itu tidak terlihat jelas, namun yang dipamerkan hanya seragamnya saja.